Priska atau Ya gimana? tuh ngomong aja tuh, udah ngomong aja tuh, gak usah Oke. siapa dulu. Isekai itu salah satu genre menceritakan tentang dunia lain yang dimana satu karakter utamanya itu berpindah ke dunia lain, entah itu bisa meninggal terus dia ke dunia lain, terus dia masuk ke dunia game, itu macam-macam. Terus ada juga yang time loop ya, time loop tuh misalnya ada yang balik ke masa lalu gitu. Terus ada juga yang kalau kita tahu itu ada yang namanya reinkarnasi ketika dia atau karakter utamanya itu meninggal terus dia hidup lagi di alam lain gitu, seperti itu. Kenapa genre ini menarik buat anak muda? Karena satu genre isekai ini kan nyeritain ketika karakter utamanya itu punya masalah, terus dia nggak sengaja meninggal atau apa gitu pindah ke dunia lain, dan di dunia lain itu malah dia ya nggak dapat masalah, terus kehidupannya tenang segala macem. Nah, orang masuk isekai itu kan rata-rata hikikomori, dia mengurung diri gitu kan. Kemudian ada lagi yang pengangguran antisosial, terus ada lagi orang yang depresi, pekerja yang terlalu banyak kerja kan gitu ya. Jadi memang rata-rata orang yang masuk isekai ini dia merasa tidak puas dengan kehidupan yang dimiliki gitu. Dulu itu sebenarnya sudah ada genre isekai, tapi gak se hype, maksudnya gak se hype baru-baru ini. yang dulu itu cerita yang fantasi itu masih kurang gitu. Kalau sekarang kan mungkin cerita fantasi itu lebih relate karena orang di dunia nyatanya juga punya masalah gitu. Karena kan Ya, mereka mencari isekai itu karena pengen enaknya kan. Iya benar-benar. Karena pada zaman dulu tuh mereka udah bahagia, maksudnya mereka tuh punya kebahagiaan yang tersendiri gitu. Entah kita main bareng sama teman-teman, Nah, gitu. iya. Entah kita berladang. Atau mungkin dulu itu kenapa kok misalnya bahasa isekai itu nggak ada gitu. Menurutku karena dulu itu walaupun genrenya isekai tapi hidupnya itu aman-aman aja gitu. Kayak si Inuyasha kan di anime Inuyasha tuh Kagome kan maksudnya. Iya. Di Kagome kan di dunia nyata ya nggak se Hikikomori atau depresi ya, dia tinggal ketemu portal aja kan sebenarnya. Dia nggak ada problem lah dalam dirinya tuh. Maksudku maksudku anime dulu itu orang yang masuk isekai itu nggak ada problem, maksudku gitu di dunia nyata. Makanya dia masuk ke sana justru untuk mengatasi masalah di dunia itu. Kalau di Islam itu ternyata ada hal lain ya yang benar-benar isekai juga sih sebenarnya. Jadi kita tuh kalau kita bahas isekai itu nggak jauh-jauh dari belajar akidah lagi gitu, belajar akidah lagi, terus belajar tentang kehidupan setelah kematian, gitu. Jadi, itu adalah konsep alam lain dalam Islam. Nah kemudian kita kan pasti awalnya itu yang dari rahim ya, dari alam rahim, kemudian setelah dari alam rahim kita kehidupan ke dunia, setelah di 9 bulan dikandung oleh ibu kita kan, kemudian masuk ke dunia, alam dunia, kemudian setelah alam dunia ke alam barzakh, setelah ke alam barzakh alam akhirat gitu. Jadi ada konsep-konsep alam lain sebenarnya dalam Islam, dan itu berbeda dengan isekai, dan itu nyata gitu ya, bukan fiksi kayak isekai kayak gitu. Dan juga ada kesempatan kedua dan pertanggungjawaban. Maksudnya gimana sih? Jadi kita bisa memperbaiki masa lalu dengan apa? Ada konsep namanya taubatan nasuha gitu ya. Taubatan nasuha. Jadi kita nggak mesti mati dulu untuk mendapatkan menjadi pribadi yang baru. Kita bisa taubat nasuha gitu. Taubatan yang memang sudah benar-benar menyeluruh gitu ya. Jadi kita menjadi pribadi baru, menjadi orang yang memiliki pencarian pahala yang lain yang baru gitu, kemudian dan hal lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak usah mati dulu gitu untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu kalau di Islam. Kemudian keahlian ya, kalau di dunia isekai kan tadi katanya dapat jadi orang overpower ya. Nah kalau di dunia kita itu keahlian itu harus kita syukuri gitu, keahlian yang kita punya itu meskipun tidak se-overpower ketika di dunia isekai. Misalkan waktu pas masih hidupnya di dunia dia ternyata pekerja kantoran. Nah dari pekerjaan kantoran itu
kan dia kan bisa mengaturkan rezeki ini kan bisa disyukuri dan diberikan gitu. Kemanfaatannya kepada orang lain itu juga salah satu bentuk kesyukuran ataupun keahlian yang bermanfaat gitu. Seperti itu. Jadi banyak juga sih, dan juga ada namanya bahaya ekstatisme ya. Jadi dia lari dari takdir yang udah kita bahas di awal tadi. Lari dari takdir. Jadi kalau di Islam itu konsepnya kita punya ada namanya sabar dan ridho gitu. Jadi terhadap apapun yang terjadi dan setelah terus dan sesuatu yang nanti akan mungkin terjadi. Jadi kodok dan kodarnya gitu. Nah, jadi kita memang nggak boleh berandai-andai ya. Nah, jadi sebenarnya PR-nya itu sebenarnya berandai-andai ini gitu ya. Jadi isekai ini sebetulnya artinya mengarah ke berandai-andai gitu ya. Jadi kalau kita mengubah pola pikir kita dari yang berandai-andai tadi menjadi mindset bahwasanya kita hidup hari ini, kita hidup menjalani hari ini dengan baik, nah itu insya Allah bisa lebih terjaga sih emosi dan mental kita juga gitu. Ya, ada satu firman Allah tuh yang di Al-Quran kalau nggak salah tuh bunyinya wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum gitu. Jadi ada satu perkara yang menurutmu itu baik menurutmu itu buruk padahal itu baik bagimu. Ada satu perkara yang menurutmu itu baik bagimu padahal itu buruk bagimu. Jadi kayak gitu ya. Kita bisa saja melihat itu ada sesuatu yang baik padahal itu buruk gitu. Jadi orang-orang yang meyakini bahwasanya ada reinkarnasi, mereka itu mempresentasikan bahwasanya kelak kehidupan setelah kematian itu akan menjadi baik ya gitu. Nah, maka Islam juga sebenarnya juga punya isekainya sendiri yang dimana ketika pun kita sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan keburukan dan juga mendapatkan sesuatu yang enggak kita suka seperti yang Habun tadi bilang, kita juga nanti juga akan mendapatkan isekainya juga gitu. Daripada kita mengikuti atau mempercayai tentang isekai dari konsepnya yang memproduksi anime gitu ya. Kenapa kita nggak coba untuk meraih isekainya kita yang emang benar-benar udah pasti? Seperti yang dijelasin tadi sama Kapriska, bahwasanya isekai kita itu setelah kehidupan dunia adalah ada alam barzakh gitu kan ya, kita masuk ke dalam kubur. Kemudian juga ada ada padang mahsyar. Setelah hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang seluruh dunia ini, ya baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Kemudian kita masuk ke jembatan Syirat, di mana kita akan menuju isekai kita yang kekal, subhanallah. Entah seseorang itu akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Kita kan sebagai manusia itu sudah diciptakan tuh dari isekai juga gitu kan. Bahkan Allah juga sudah memberikan pernyataan di alam ruh ya. Alastu birabbikum, siapakah Tuhanmu? Allah. Ditanyakan satu-satu, apakah benar Allah? Ya. Tapi mungkin ketika kita di dunia kan lupa ya. Tapi karena tergantung orang tua dan juga tergantung lingkungan. Kalau yang orang tuanya muslim mungkin ya alhamdulillah mungkin bisa terus dilanjutkan lagi gitu keislamannya. Ada juga yang di luar Islam gitu. Tapi mungkin karena orang tuanya di luar Islam, jadi mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Nah sebenarnya kalau masalah isekai ini masuknya sebenarnya ke pemikiran kita ya sebagai muslim. Karena bahwasanya apa yang disajikan anime, film atau segala macam itu kan masuknya nanti ke pemikiran kita gitu. Apakah kita akan bertindak seperti itu atau kita hanya mengambil pelajarannya aja gitu. Kalaupun nanti seseorang itu mengikuti atau mengambil tindakan seperti itu, ya mungkin jawabannya kembali ke diri sendiri. Apakah dia mindsetnya sudah kuat sebagai seorang muslim atau belum gitu. Karena perlu teman-teman garis bawahi, kita itu diciptakan itu punya peran masing-masing. Jadi nggak perlu nggak perlu rendah diri, nggak perlu merasa rendah di mata orang lain. Kita punya peran masing-masing gitu. Baik misalnya Habun, Kamega, terus Kapriska dan teman-teman yang nonton di sini,
kalaupun punya masalah, ya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala, karena kan hakikatnya muslim itu kan seseorang yang berserah diri ya. Iya, iya. Berserah diri itu kalau ada masalah atau ada ujian, ya ingat lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin karena kita anak muda mungkin ya, banyak problem, banyak ujian, lupa bahwasanya kalaupun manusia nggak ada, Allah itu masih ada gitu. Nah ini mindset ini mungkin yang harus ditanamin dalam diri kita gitu. Dan ini perlu proses juga gitu, karena nggak setiap dari kita itu paham tentang Islam, paham agama. Jadi sebisa mungkin kita yang udah tahu, udah paham agama, kita sampaikan ke teman-teman yang lain bahwasanya isekai yang paling indah itu adalah ketika kita sudah berserah kepada Allah dan kita mendapatkan hasilnya nanti di jannahnya kelak gitu. Kalau misalnya udah tertanam mindset seperti itu, ya kita hidup juga enak, plong, sabar, berserah, ridho gitu. Enggak, kalau ada masalah tenang. Jadi ini cuma ujian, ini batu loncatan kita buat lebih upgrade diri lagi. Dan dimana ketika kita dapat ujian itu, nanti Allah juga nilai kita pantas nggak masuk isekai gitu. Makanya kan kita sebagai muslim itu nanti tujuannya ada dua kan. Nanti isekainya ada isekai tadi lewat dulu alam barzah, terus padang mahsyar segala macam. Lalu muaranya kedua kan ada surga dan neraka. Nah itu isekai, nanti pilihannya ke situ. Tapi kita sebagai seorang muslim yakin bahwasanya kita nggak perlu rendah diri, nggak perlu nggak perlu ngambil atau segala dipikirkan gitu ya. Bahwasanya semua ini kan udah jadi jalan takdir dan qada-qadar Allah gitu. Yang perlu kita usahakan sekarang ada ikhtiar, teman-teman. Jadi jangan sampai kita udah berpikir ke depan gitu ya, udah overthinking tapi diri kita sekarang belum mempersiapkan diri gitu. Jadi yang harus dipikirkan itu sekarang ini gitu. Belum tentu kan kita besok masih hidup. Terus belum tentu misalnya setahun depan kita masih hidup. Jadi sebaik-baiknya ya kita maksimalkan sekarang gitu. Supaya nanti ketika kita pulang ke isekai kita bakal kita udah ada. Itu mungkin.